Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Al-misalul awwalu jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusuli thawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyiti. Jadi bab ini adalah bab yang pertama dari kitab, yaitu Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Ali Maksum Krapyak. Di dalam bab pertama ini dibahas tentang bahwa bolehnya mengirim pahala bacaan Al-Quran atau bacaan zikir-zikir yang lain dan sedekah kepada mayit, dan dalil tentang sampainya pahala bacaan tadi serta amal-amal soleh kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa huwa min masailil furu'i al-khilafiyati. Jadi Mbah Ali Maksum telah memberikan satu mukadimah bahwa masalah ini merupakan masalah furu'iyah, masalah cabang, masalah yang mana terjadi khilafiyah di antara para ulama. Fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitani wal jidali wal inkaru 'alal qail wal 'amil bihi. Di mana Mbah Ali Maksum Krapyak mengatakan bahwasanya tidak patut masalah ini kemudian menjadikan sebab adanya percekcokan, adanya pengingkaran atas orang yang berpendapat atau mengerjakan amalan serta tidak selayaknya dibicarakan dengan pihak yang menentangnya. Artinya masalah-masalah ini merupakan masalah furu'iyah khilafiyah. Kalau ada yang melaksanakan monggo, yang tidak ya tidak apa-apa. Wala yambai, dikatakan wala alal mukhalif, begitu juga kepada yang melakukan pembangkangan. Wala yambai ayyaqa bainahuma ma la yambahi wuqu'uhu baina akhwaini muslimaini. Dikatakan di dalam kitab ini, begitupun juga sayugjanya tidak terjadi suatu pertengkaran, permusuhan, percekcokan di antara kedua belah pihak orang mukmin dalam masalah ini, baik yang menolak maupun menerimanya. Wala in kana lil mani mustanadun fa inna li ghairihi mustanad dan kadzalik. Kenapa? Karena yang keduanya, baik yang menerima daripada amalan ini maupun menolak, memiliki istinad, yaitu memiliki sandaran dalil masing-masing. Contohnya, waqfaqat qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal mayyita yang tafi'u bi qiraatil qur'ani kama yang tafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwasanya orang yang telah meninggal dunia dapat memperoleh manfaat atas bacaan Al-Quran sebagaimana dia mendapatkan manfaat atas ibadah daripada harta yang dia miliki, yaitu sedekah. Dan yang sepadannya, artinya apa? Orang yang telah meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaat kiriman pahala Al-Quran atau daripada ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah. Bahkan waqala Ibnul Qayyim fi kitabihi Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqah. Sebaik-baik atau yang paling utama dihadiahkan kepada orang mati itu adalah sedekah. Wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Termasuk istighfar itu akan memberikan kemanfaatan bagi orang meninggal dunia. Termasuk doa itu akan memberikan kemanfaatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Wal hajju anhu, termasuk menghajikan orang yang telah meninggal dunia itu akan menjadikan sebab mendapatkan pahala dan mendapatkan faedah bagi mereka yang telah meninggal dunia. Wa amma qiraatul qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an min ghairi ajrin fa hadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji. Adapun membaca Al-Qur'anul Karim dan menghadiahkan bacaan tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan karena Allah tanpa dibayar oleh si pembaca, tanpa meminta upah maksudnya di sini, maka pemberian hadiah ini dapat sampai kepada mayit sebagaimana pahala puasa, pahala haji dan lain sebagainya.
Wa qala fi maudhi'in akhar, adapun di dalam masalah yang lain, di tempat yang lain, artinya di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang lain dikatakan min kitabihi wal aula ayyan wiya indal fi'li annaha lil mayyit wa la yushtaratu talafudu bidzalik. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya adanya niat ketika mengerjakan amalan yang dibaca, di mana bacaan itu diperuntukkan si mayit, tetapi tidak disyaratkan niat tersebut harus dilafadzkan. Artinya apa? Yang terpenting ketika kita membaca Al-Quran, melakukan sedekah yang pahalanya diberikan kepada mayit, itu ada niat dalam hati ingin mengirimkan. Tidak harus kemudian melafadzkan Allahumma taqabbal wa ausil dan lain sebagainya. Yang penting hati kita niat baca ini untuk mayit, maka sampai menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim naqalahu anhuma al-allamatu Syekhul Hasanaini Muhammad Mahluf mufti Diyaril Misriyah as-sabiq. Dikatakan bahwasanya pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan hasil penukilan yang dilakukan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar daripada Misriyah, dari kedua beliau, daripada Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah. Summa qala, kemudian Syekh Hasanain Muhammad Makhluf berkata, wa dhahabal hanafiyatu ila anna kullaman ata bi ibadah. Adapun Imam Ibnu Taimiyah berpendapat sesungguhnya tiap-tiap orang yang melakukan ibadah, sawaun kanat shadaqatan am qira'ata Qur'anin, baik itu adalah merupakan sedekah atau membaca Al-Qur'an, au ghaira dzalika min anwa'il bir, dan lain sebagainya daripada amal soleh, lahu ja'lu tsawabiha li ghairi wa yasilu tsawabuha ilaihi. Maka kata beliau, baginya boleh memberikan pahala ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia, dan ini akan menjadikan sebab pahala tersebut sampai kepada si mayit. Artinya ini merupakan pendapat yang diikuti oleh ulama Hanafiyah, yang ditulis oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bahwa mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari ibadah membaca Al-Quran, sedekah, itu merupakan amalan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian wa fi Fathil Qadir, adapun di dalam kitab Fathil Qadir, ruwiya an Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra 'alal maqabir. Sedangkan di dalam kitab Fathul Qadir yang mana diriwayatkan dari Sayyidina Ali, menantu tercinta Rasulullah, beliau Kanjeng Nabi bersabda, man marra 'alal maqabir, barang siapa orang yang ziarah lewat atau masuk ke dalam kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan kemudian membaca surat yaitu Al-Ikhlas ihda asyrata 11 kali, tsumma wahaba ajroha lil amwati, kemudian dikirim pahala itu kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, u'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang yang mati di tempat tersebut. Maka ini dalil bahwasanya mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan amalan yang dicintai oleh para salafun saleh. Kemudian an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila faqala as-sa'il, Kanjeng Nabi pernah ditanya tentang hal tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada yang bertanya tadi, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasillu dzalika ilaihim. Kanjeng Nabi katanya, kira-kira kalau kami mensedekahkan kepada orang-orang yang telah mati,
Kemudian kami juga menghajikan orang-orang yang telah mati. Kemudian kami mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kami semuanya. Apakah itu amalan-amalan yang sampai kepada mereka semuanya? Qal, na'am innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan di dalam sebuah jawaban, iya, sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada mereka semuanya adalah sampai. Artinya hal itu merupakan hal-hal yang merupakan perbuatan yang di ACC atau diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kamu lakukan itu adalah menggembirakan bagi si mayit. Kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihim. Sebagaimana kegembiraan seseorang daripada kalian semuanya dengan suatu tempat makan ketika dihadiahkan kepada mereka. Jadi kebahagiaan orang yang telah meninggal dunia ketika kita kirimi pahala haji, sedekah, ibadah yang lain, itu akan bahagia sebagaimana kita suguhi hidangan yang mereka sukai ketika hidup di dunia. Saya kira itu dulu pertemuan pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.